Pemirsa, seorang anak berusia 7 tahun di Nias, Sumatera Utara tewas saat rumah yang ditempatinya ludes terbakar. Tidak ada upaya pemadaman hingga api melumat habis rumah dan seisinya. Ama Ina Syukur Zega tak kuasa menahan duka. Warga desa Umbu Balodano, kecamatan Sitolu Ori, Nias Utara ini hanya bisa meratapi jasad anaknya yang hangus terbakar. Anak Ama Ina Syukur yang baru berusia 7 tahun itu tewas terbakar saat api melumat habis rumahnya yang terbuat dari kayu malam tadi. Tak ada yang bersisa dari kebakaran itu. Saat kebakaran terjadi, mobil pemadam kebakaran milik pemerintah setempat masih terparkir di Dinas Pemadam Kebakaran. Alangkah hasilnya karena terlambat di perjalanan, sehingga rumah ini sudah pada angus di dalam api, sehingga tidak sempat kita lakukan pemadaman. Menurut yang telah kami programkan, karena armada pemadam kebakaran ini hanya satu dan bertempat di Lotu, kita tempatkan di Lotu. Kebakaran menghanguskan rumah Ama Ina Syukur saat ditinggal pergi. Di rumah itu hanya ada anak usia 7 tahun. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Tidak ada upaya pemadaman hingga api melumat habis rumah ini. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah aparatur sipil negara di Purbalingga, Jawa Tengah ketakutan saat disuntik vaksin. Mereka bukan takut mendapatkan vaksin, melainkan takut dengan jarum suntik. Berbagai ekspresi pun terekam kamera saat petugas menyuntik vaksin. Ya, akhirnya ASN ini berhasil mengatasi rasa takutnya akan jarum suntik, pemirsa. Tak hanya satu orang rupanya, rata-rata ASN di Purbalingga ini juga takut divaksin. Hari ini merupakan vaksinasi tahap kedua di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah yang dilaksanakan serentak. Sasaran vaksinasi tahap kedua ini yaitu tenaga pelayanan masyarakat seperti tenaga medis, perangkat desa, dan kelurahan. Namun pelaksanaan vaksinasi serentak ini tak sesuai perkiraan sebab jumlah vaksin mengalami kekurangan. Kebutuhan vaksin untuk tahap kedua mencapai 32.000 orang. Namun Kabupaten Purbalingga baru mendapat dosis vaksin untuk 4.000 orang. Sementara itu, pemirsa, ribuan pekerja media divaksin COVID-19. Pemberian vaksin hari pertama ini juga turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan, dan juga Menkominfo. Dan berikut laporan dari Revika Sibarani dan Eri Nugraha dari Gedung Hall A Gelora Bung Karno. Kamis ini sebanyak 1.838 wartawan dari berbagai media dijadwalkan akan menerima vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang berlangsung di Gedung Hall A Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Vaksinasi yang sudah berlangsung pada pukul 8 pagi tadi ini juga turut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Menteri Kesehatan dan Menkominfo untuk akhirnya mengecek atau meninjau jalannya hari pertama pemberian vaksinasi kepada wartawan di wilayah DKI Jakarta khususnya. Dapat kami informasikan untuk alur dari pemberian vaksin pada wartawan di wilayah DKI Jakarta ini dimulai dengan pengecekan tensi, kemudian juga interview, dan nantinya masuk kepada tahap vaksinasi. Dan nantinya setiap wartawan harus menunggu 30 menit setelah divaksin untuk akhirnya dilakukan observasi. Pengecekan observasi ini bertujuan untuk melihat apakah ada gejala yang ditunjukkan oleh wartawan setelah menerima vaksinasi COVID-19. Dan nantinya jika ditemui ada gejala akan disiapkan 3 ruang ICU oleh tim medis dari Kementerian Kesehatan untuk akhirnya ditangani lebih lanjut. Dan pada akhirnya nanti di tahap akhir akan diberikan sertifikat. Dapat kami informasikan vaksinasi untuk wartawan ini akan berlangsung 3 hari ke depan dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Dan nantinya dijadwalkan ada sebanyak 5.512 wartawan yang akan menerima vaksinasi COVID-19 dan nantinya akan diperluas ke daerah-daerah lainnya. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Ilham Elias, dan Eri Nugraha, iNews melaporkan. Antrean panjang mewarnai program vaksinasi pemuka agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Petugas terpaksa menutup pintu masuk Masjid Istiqlal lantaran jumlah penerima yang hadir melebihi kapasitas tempat.
Sejak pukul 6 pagi, antrian panjang mewarnai proses vaksinasi bagi pemuka lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Banyaknya calon penerima vaksin yang turut mengantri, meski belum terdaftar di Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Petugas bahkan menutup pintu gerbang Masjid Istiqlal untuk mengatur para penerima vaksin agar tidak terjadi kerumunan. Penerima vaksin hari ini didominasi oleh lansia. Di sisi lain, pemirsa, seorang lansia gagal divaksin usai menjalani pemeriksaan tahap pertama sebelum menerima vaksin COVID-19. Berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan, mereka yang memiliki penyakit penyerta belum dapat menerima vaksin COVID-19. Sebanyak 80 orang warga lansia mengikuti vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya pada Rabu pagi. Para lansia ini merupakan penerima vaksin gratis gelombang kedua dari pemerintah. Dari 80 orang lansia yang terdaftar, hanya 1 orang yang gagal menerima vaksin karena ditemukan penyakit penyerta berupa asma akut pada saat melakukan cek kesehatan. Usai menerima vaksin COVID-19, penerima vaksin lansia akan diobservasi selama 30 menit untuk mengetahui apakah ada efek samping. Dan pemirsa, apa saja syarat untuk vaksinasi lansia di Surabaya? Langsung saja kita bergabung dengan Oki Arisandi. Oki, syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh warga lansia sebelum divaksin? Ya, selamat siang Deta, Wilson dan juga pemirsa. Memang sejak hari Selasa lalu atau tanggal 23 Februari 2020, vaksinasi COVID-19 di kota Surabaya, khususnya di 63 pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan 2 rumah sakit milik pemerintah kota Surabaya tengah fokus melakukan vaksinasi gelombang kedua yang ditujukan bagi kepada TNI, Polri, lalu juga ASN atau aparatur sipil negara dan juga masyarakat yang tergolong dalam kategori lansia atau lanjut usia. Nah, masyarakat yang tergolong atau masuk dalam kategorisasi lansia ini adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas yang nantinya bisa mendaftarkan secara langsung di puskesmas masing-masing. Jadi sebelumnya, kawan-kawan dari pemerintah kota Surabaya bersama dengan Dinkes dan juga jajaran terkait sudah turun ke masyarakat seperti ke RT dan juga RW untuk melakukan proses verifikasi dari masing-masing warga lansia yang tinggal di tempat tinggalnya masing-masing. Setelah mereka dipastikan telah terverifikasi, nanti para lansia ini sudah bisa langsung datang ke puskesmas untuk melakukan pendaftaran secara offline. Jadi pendaftarannya bukan online, melainkan offline dengan datang langsung ke puskesmas masing-masing yang telah terdaftar. Nah, nantinya para lansia ini bisa berkoordinasi dengan RT maupun RW di mana kira-kira mereka terdaftar. Seperti salah satunya di Puskesmas Ketabang Kota Surabaya yang berlokasi dekat dengan Balai Kota Surabaya. Sejak pagi hari atau sejak pukul 8 kurang, lansia ini sudah silih berganti datang ke puskesmas untuk mendaftarkan diri mereka di loket pendaftaran. Nah, nanti setelah mereka terdaftar, mereka akan mengantri sejenak untuk nanti menunggu panggilan dari petugas yang ada di puskesmas. Setelah nama mereka dipanggil, nanti mereka akan mengisi sebuah form atau formulir yang berisikan 15 pertanyaan. Seperti apakah mereka sebelumnya sudah terjangkit COVID-19 atau tidak, ataukah ada penyakit penyerta seperti diabetes, jantung, dan lain sebagainya. Setelah mereka dipastikan aman, nanti akan ada proses tahapan screening seperti uji tekanan darah dan juga suhu tubuh. Jika semuanya aman, maka mereka akan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 atau vaksin Sinovac yang sebelumnya telah didatangkan oleh pemerintah, yakni Presiden Joko Widodo. Dan setelah mereka mendapatkan vaksin, mereka tidak boleh langsung pulang, tapi harus menunggu selama 30 menit terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada efek samping atau gejala-gejala ataupun efek-efek yang ditimbulkan dari suntikan vaksin yang sebelumnya telah mereka terima 30 menit yang lalu. Jika tidak ada gejala, maka proses observasi sudah selesai dan mereka nanti bisa pulang dengan mendapatkan sertifikat bukti bahwa mereka telah menerima vaksin COVID-19 di puskesmas masing-masing.